Lur, selamat datang di Ngalor Ngalobuma Horor. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Sempak itemu udah kendor dan berubah jadi abu-abu. Ganti makanya lur. Kali ini kita akan mengalor film thriller berdasarkan kisah nyata berjudul Hotel Mumbai tahun 2018. Film yang barbar abis pokoknya. Bercerita tentang 10 pemuda teroris yang secara acak dan terorganisir membunuh banyak orang di Mumbai pada tahun 2008. Dan ada satu otak penyerangan yang memerintah mereka. Apa sebenarnya motif mereka melakukan hal tersebut? Sebelum lanjut, lebih baik kalian tonton filmnya secara utuh terlebih dahulu dan netralkan pikiran kalian. Oke lur, pantun dulu kita. Ca Ali mangan semongko, monggo sekecaaken. Tarik sis, semongko. Look, I don't think you understand. There's been an attack and we're not safe. तुसी ताकतवर महसूस कर रहे हो 10 pemuda menaiki perahu dari Pakistan menuju ke Mumbai, India. Terdengar suara om-om yang menguatkan hati pemuda-pemuda ini dan mengatakan bahwa surga akan menanti mereka. Om-om ini dipanggil dengan julukan Brother Bull. 26 November 2008, mereka bersepuluh sampai di Mumbai dengan membawa tas berukuran besar dan juga earphone yang selalu mereka kenakan untuk mendapatkan arahan dari Bull. Mereka pun naik taksi dan berpencar ke berbagai titik di Mumbai. Di lain tempat, seorang waiters di restoran Hotel Taj bernama Arjun bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dalam perjalanan, Bull mengingatkan mereka untuk jangan mencolok dan jangan terlambat. Apakah mereka terlambat sekolah? Nggak dong, nggak mungkin dong. Kamar VIP di Hotel Taj disiapkan untuk pesanan pasangan muda dari konglomerat terpandang David dan Zahra, serta bayinya bernama Cameron yang baru lahir dan ditemani pengasuhnya Sally. Pihak hotel memberikan layanan terbaik mereka karena ibunya si Zahra ini adalah orang berpengaruh di sana. 2 dari 10 pemuda sampai di stasiun kereta CST Mumbai Selatan dan ternyata kepala koki bernama Oberoi memeriksa kelengkapan dan kerapian waiters-waitersnya. Lalu Arjun datang terlambat dan cuma pakai sendal swallow. Everyone else, let's move. Arjun memohon ke Oberoi agar bisa tetap bekerja dan Oberoi pun meminjamkan sepatunya ke Arjun. Lalu terlihat berita yang menyiarkan serangan di stasiun CST. 100 orang tertembak dan polisi sedang mengejar 2 pelaku penyerangan. Di dapur hotel, Oberoi membriefing semua karyawannya untuk melayani tamu VIP lainnya, yaitu pebisnis dari Rusia bernama Vasily. Vasily ini permintaannya macam-macam dan hobinya aselole lur. Nanti malam dia akan mengadakan pesta di kamarnya bersama 2 wanita aselole. Vasily. Vasily butuh pelayan kamar, tapi Oberoi bilang pelayannya harus cowok karena kalau cewek itu pernah berujung tragis lah ya pokoknya. Emang otak sempak ya begini nih. Sanjay pun diminta untuk menjadi pelayan kamar Vasily. Pasangan turis backpacker bernama Eddie dan Bri berencana akan menginap di Taj. Lalu yang terjadi, tanpa rasa bersalah, 2 teroris bernama Imran dan Hosam ini menembak membabi buta semua yang ada di sana. Lalu Eddie dan Bri berhasil kabur. Di restoran, Arjun memberikan pelayanan terbaiknya ke David dan Zahra. Sally bilang bahwa Cameron baik-baik saja dan dokter akan segera datang untuk memeriksa kondisi Cameron. Mbak Sally lur. Eddie, Bri, dan orang-orang lainnya berlarian ke Hotel Taj agar bisa berlindung di sana. Bukannya aman, Imran dan Hosam ikut masuk ke dalam hotel. Begitu pula dengan 2 teroris lainnya, yaitu Abdullah dan Rashid. Dan yang terjadi berikutnya,
Arjun meminta semua pengunjung restoran berlindung di bawah meja dan mematikan semua lampu di sana. David langsung menelpon Sally, tapi sayangnya Mbak Sally ini masih mandi, Lur. Abdullah bilang bahwa fase pertama telah selesai. Bull pun meminta Abdullah untuk terus menghidupkan teleponnya agar Bull bisa mendengar teriakan orang-orang yang tak pantas mendapatkan ampunan dari Allah. Berkedok sebagai pelayan kamar, satu persatu kamar mereka masuki dan menembaki semua orang tanpa pengecualian. Sampai akhirnya kamar Sally yang diketok, Lur. Ternyata seorang mbah-mbah yang masuk dengan panik. Sally pun mendengar suara tembakan dan langsung bersembunyi di dalam lemari. Imran dan Hosam mencari mbah-mbah tadi dan langsung menembakinya. Terlihat betapa polos dan miskinnya mereka yang baru pertama kali melihat kloset. Miris banget sih, Lur, orang-orang kayak gini yang dicuci otaknya. Sally terpaksa menutup mulut Cameron agar tangisannya tidak terdengar. Sally yang panik menceritakan semua yang terjadi ke David. David pun harus meninggalkan Zahra dan pergi menjemput Cameron. David berhasil masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai 4. Tapi Rashid ini bohong ke Imran kalau pizza yang dimakan itu ada babinya. Dan ketika mereka lengah, David langsung menutup liftnya. Lantai 4 aman. David berhasil masuk ke kamarnya dan David meminta Sally mengabari Zahra bahwa mereka semua selamat. Di lain tempat, istri Arjun mengkhawatirkan kondisi suaminya yang terjebak di Hotel Taj dengan sekitar 1.000 tamu dan 500 staf di dalamnya. Butuh waktu berjam-jam bagi pasukan khusus New Delhi untuk datang ke Mumbai. Dan karena itu, 6 polisi memutuskan masuk ke lantai 2 ruang CCTV agar bisa mengetahui lokasi musuh. Oberoi membebaskan pilihan para staf, kabur dari Hotel Taj untuk bertemu keluarganya masing-masing atau tetap tinggal di hotel demi membantu menyelamatkan para tamu. Oberoi berencana pergi ke Chambers Lounge yang ada di lantai 6, tempat paling aman di Hotel Taj. I've been here 35 years. This is my home. Follow me. Di restoran, Arjun memimpin para tamu untuk ke Chambers Lounge melalui tangga darurat. Sampailah mereka di Chambers. Oberoi meminta maaf atas apa yang terjadi dan meyakinkan mereka semua jika di dalam Chambers akan aman. Di lain tempat, 6 polisi sudah masuk ke dalam hotel, tapi Rashid melihat kedatangan mereka. 5 jam sudah penyerangan di Mumbai terjadi. Zahra yang memang berasal dari Pakistan menelpon ibunya menggunakan bahasa yang sama seperti para teroris. Curigalah mbah-mbah yang dengerin Zahra nelpon ini, Lur. Mbah-mbah ini juga mencurigai Arjun yang memakai surban dan berjenggot tebal. Arjun pun memberikan pengertian bahwa apa yang dipakainya adalah ajaran kaum Sikh. Surban itu adalah simbol kehormatan dan kesucian bagi Arjun. Bahkan Arjun tidak pernah keluar rumah tanpa memakai surbannya. Mbah-mbah ini pun akhirnya mengerti dan dia bilang bahwa dirinya hanya ketakutan. Para resepsionis yang masih hidup dipaksa membohongi tamu yang bersembunyi di kamar untuk membukakan pintunya. Mbah-mbah resepsionis pun akhirnya dibunuh karena tidak mau melanjutkan tugasnya. Beberapa orang berhasil selamat dan masuk ke Chambers, termasuk Bri yang ternyata masih hidup. Karena Bri tertembak sampai ke rongga dada, dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Arjun pun menjadi volunteer untuk menolong Bri. Lalu David, Sally, dan Cameron akan pergi ke Chambers dengan senjata seadanya. Di tangga darurat, Arjun bertemu 2 polisi yang masih selamat. Bri yang mulai tidak sadarkan diri mengira 2 polisi itu adalah teroris dan kabur dari sana. Alah, Bri. Bri tewas ditembak oleh Imran. Bull bilang ke Imran agar terus mencari orang Amerika untuk dijadikan sandera. Lalu
David menyembunyikan Sally dan Cameron di dalam lemari, lalu Imran pun menyandra David. Sally dan Cameron terjebak di dalam lemari sempit yang hanya bisa dibuka dari luar. Kemudian sampailah Arjun dan 2 polisi di ruang CCTV. Mereka melihat Abdullah di depan pintu chambers dan berbohong sebagai pasukan penyelamat dengan memakai nama polisi yang sudah dia bunuh. Arjun pun segera menelpon O'Brien tepat sebelum pintu dibuka. Don't open the door, it's them! Dua polisi ini pun langsung mendatangi Abdullah dan akan menembaknya. Tapi ternyata Hosam dan Imran juga ada di sana. Kaki Imran tertembak. Imran bertanya ke Hosam apakah Bull benar-benar akan mengirimkan uang ke keluarga mereka. Hosam pun menjawab bahwa yang terpenting adalah mereka mengabdi di jalan Allah. Mengabdi ndasmu mengabdi. Imran diminta Abdullah untuk tetap di kamar dan mengawasi David yang disandra. Imran pun sempat menelpon ayahnya dan bertanya apakah uangnya sudah dikirim. Tapi ayahnya bilang belum dan dia tidak mempermasalahkan uangnya. Yang penting dia sangat bangga Imran bisa berlatih bersama orang-orang baik dan mulia di hadapan Allah. Ini ternyata dicuci otaknya sekeluarga ini lur. Zahra menuliskan pesan terakhirnya untuk David. Lalu Zahra dan beberapa orang lainnya termasuk Vasily mengambil resiko untuk keluar dari sana. Karena mereka pikir sudah tidak ada tempat yang aman di hotel. Vasily dan yang lainnya ingin kabur, tapi tidak bagi Zahra yang ingin menyelamatkan bayinya. Rashid pun menangkap mereka berdua dan disatukan di kamar Sandra. David berpura-pura tidak mengenali Zahra demi keamanan mereka. 2 pelaku penyerangan di stasiun CST tertangkap, 1 tewas dan 1 lagi terluka. Asmal yang masih hidup diinterogasi oleh polisi. Asmal tidak mau mengatakan siapa Brother Bull sebenarnya. Asmal berkata bahwa tugas mereka adalah berjihad kepada orang-orang kafir yang membuat mereka semua menjadi miskin. Mereka bersepuluh juga sudah siap mati setelah penyerangan ini. Vasily ternyata mantan pasukan khusus Uni Soviet. Dia pun sempat memberontak ketika diperiksa. Lalu Bull memerintah Abdullah untuk segera membunuh semua sandera di depan kamera wartawan agar jeritan mereka terdengar ke seluruh dunia. Imran pun ditugaskan untuk menembak siapapun yang bergerak dan yang lainnya bersiap meledakkan Hotel Taj. Arjun memimpin orang-orang yang selamat lainnya untuk masuk ke chambers. Lalu Sally dan Cameron pun akhirnya ditemukan. David mengatakan lokasi Cameron dan Sally ke Zahra dan berhasil melepaskan talinya ketika Imran tertidur. Tapi O'Brien mengatakan bahwa mereka harus segera kabur melalui tangga darurat karena hotel mulai terbakar dan pasukan khusus juga masih belum sampai. Seorang pria meminta bantuan dan memberitahu rencana kaburnya mereka ke salah satu stasiun televisi. Ya jelas Bull ini mantau berita kan lur. Dia pun langsung memerintahkan anak-anaknya untuk membunuh mereka yang berusaha kabur di chambers. Begitu pula dengan Imran yang diminta membunuh semua sandera yang ada di kamar itu dan segera membantu ke chambers. Imran menembaki mereka satu per satu dan ketika giliran David yang akan ditembak, Zahra yang ternyata seorang muslim berdoa sebelum kematiannya. Justru karena hal itu Imran tidak bisa menembak Zahra meskipun Bull memaksanya. Mereka yang ada di chambers keluar satu persatu. Zahra langsung mendatangi lemari tempat Cameron berada.
Abdullah, Hossam, dan Rashid berhasil menjebol pintu chambers dengan granat. Semua orang pun panik dan lari ketakutan. O'Brien menghambat teroris dengan mengunci pintu belakang, tapi mereka berhasil mendobraknya, Lur. Beberapa orang tertembak. Arjun mengarahkan semua orang untuk segera keluar dari sana. Lalu Rashid berhasil ditusuk oleh salah satu staf dan di saat bersamaan pasukan khusus sudah masuk ke dalam hotel. Arjun dan orang-orang yang selamat berhasil keluar hotel. Begitu pula dengan Zahra yang berhasil kabur lewat jendela. Imran yang mulai tak sadarkan diri tewas ditembak. Kini pasukan khusus mengepung Abdullah dan Hossam. Mereka berdua kehabisan peluru laras panjang. Brother Bull terus menguatkan mereka dan mengatakan bahwa Allah telah menunggu mereka di surga. Sampai akhirnya Allah jannat with tota intizar. penyerangan pun berakhir. Zahra akhirnya bertemu dengan Cameron dan sangat berterima kasih kepada Sally. Arjun pun kembali pulang untuk menemui istri dan anaknya yang selama ini mengkhawatirkan kondisinya. Di akhir film diceritakan bahwa 9 dari 10 teroris tewas. Korban di Hotel Taj setengahnya adalah staf yang bertahan melindungi para tamunya. Dalam 3 minggu, Chef O'Brien kembali membuka restoran dan para korban yang selamat mengikuti acara pembukaan hotel yang sangat emosional. Lalu dalam 21 bulan kemudian, Hotel Taj sudah berjaya kembali. Buyar. Pengabdian. Sholat 5 waktu aja bolong-bolong pakai acara pengabdian. Berawal dari kepolosan dan kemiskinan, 10 pemuda Pakistan akhirnya berujung pencucian otak dari ajaran yang salah. Intinya nggak ada satupun agama yang membenarkan namanya pembunuhan, Lur. Jengkel juga nih lama-lama nih. Untungnya si Brother Bull a.k.a. Hafiz Muhammad Said sebagai pemimpin dan pendiri kelompok militan Laskar-e-Taiba sudah ditangkap tahun lalu. Said dituduh menjadi dalang penyerangan di Mumbai. Fakta-fakta menarik dari film ini adalah kejadiannya nggak sesingkat di film yang cuma semalam ya, Lur. Tapi selama 4 hari berturut-turut. Lalu karakter O'Brien ini emang beneran ada, sedangkan karakter Arjun itu cuma fiktif. Karakter Zahra dan David terinspirasi dari pasangan yang berbeda, dan memang ada seorang pengasuh yang berhasil menyelamatkan bayi berumur 2 tahun. Tapi di kejadian aslinya, kedua orang tua bayi tersebut sudah tewas. Oke ya, itu aja. Ojo lali subscribe. Kalau enggak, akan kubom rumah kalian. Canda, Lur. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan jiro lu entap, Lur.